Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian, para ternak Mulyono dan juga anak-anak jenderal? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, kalian masih ingat nggak dengan Amin Rais? Sepertinya sudah lama ya kita tidak membahas orang ini. Orang yang mungkin sedikit sangat dekat dengan Megawati dalam menyusun rencana-rencana masa lalu, teman-teman. Salah satunya untuk menjatuhkan Gus Dur tentunya. Dan baru-baru ini Amin Rais juga membuat sebuah video yang dimana dia lagi-lagi memfitnah Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo yang katanya akan menjual Indonesia kepada Cina. Waduh. Dan setelah video itu terbit, ternyata ya partai yang Amin Rais tidak baik-baik saja, teman-teman. Kalian tahu kan partai Amin Rais apa? Ya, Partai Umat. Ternyata Amin Rais sekarang sedang digugat oleh kadernya sendiri karena sok-sok ingin berkuasa di dalam partainya. Mungkin ingin ngikutin jejak Bu Mega kali ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Secara jujur, apa adanya, saya khawatir kalau Presiden Prabowo sampai meneruskan style dan substansi seluruh kebijakan atau politik Joko Widodo yang destruktif, yang menghina bangsa sendiri, dan menjual Indonesia ke Republik Rakyat China. Waduh. 10 tahun Jokowi atau Mulyono berkuasa, dasar kebijakannya adalah menuruti atau mengikuti aba-aba dari RRC. Luar biasa banget fitnahannya. Waduh. Di bawah Mr. Xi Jinping. Partai Umat saat ini sedang mengalami konflik internal. Partai Umat sesungguhnya ada idealisme kita yang kita ingin hadirkan ketika kita melahirkan, membentuk Partai Umat. Partai Umat menjadi sebuah partai yang ingin mengisi kekosongan politik atau melakukan koreksi politik terhadap tata kelola partai-partai yang telah menjelma menjadi milik orang per orang atau milik keluarga tertentu, dan ini menjadi sumber kekuasaan keluarga tersebut dan juga menjadi sumber keuangan dari keluarga-keluarga tertentu. Sumber keuangan? Apakah Amin Rais memperkaya keluarganya dari keuangan partai? Wow. Partai Umat ingin mengkoreksi itu. Itulah yang kemudian narasi yang kita bangun dalam rangka mengkonsolidasi seluruh kekuatan dari seluruh wilayah di tanah air ini. Tapi apa yang terjadi hari ini, Partai Umat yang kita ingin jadikan sebagai partai alternatif, akhirnya juga terjebak di dalam sebuah tradisi tata kelola partai yang sudah ada itu, yaitu partai yang dimiliki oleh keluarga tertentu. Keluarga Amin Rais. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik sebagai pedoman tata kelola partai itu diam-diam dirubah oleh oknum tertentu dalam rangka untuk mengambil kewenangan penuh berada di tangan satu orang. Wah, ini mah mirip-mirip PDIP kayaknya ya. Hak prerogatif hanya diberikan kepada satu orang. Ya, ini kalau ini Amin Rais. Aduh, memang beti mereka ya, beda tipis teman-teman. Pak Amin ingin menjadikan mantunya sebagai ketua umum partai kembali, dan ini mengalami penolakan dari seluruh wilayah tanah air. Mungkin ada 1-2 provinsi yang masih bersama dengan Pak Amin dan anak bantunya, tetapi sebagian besar mereka melakukan perlawanan, termasuk para pendiri partai. Memang ini cukup memprihatinkan. Tapi kalau kita mencoba untuk melihat sejarah mengapa Partai Umat ini lahir, tentu ada persoalan subjektivitas dari Pak Amin waktu itu. Mungkin kita semua tahu bahwa Partai Amanat Nasional yang didirikan oleh Pak Amin itu dalam perjalanannya mereka meng-kick out Pak Amin, sehingga Pak Amin menjadi seseorang yang tidak lagi berada di lingkaran partai politik. Kami beberapa orang kemudian mengambil inisiatif untuk memprakarsai, membuat sebuah partai politik itu. Ada nama-nama di dalamnya,
Putrajaya, kemudian ada Chandra, Tirtawijaya, dan ada beberapa nama lainnya yang terlalu banyak kalau saya sebutkan. Tapi kalau dibilang Pak Amin Rais ditendang dari PAN, mungkin ditendang tanpa, pasti ada alasannya teman-teman kan. Ya di partai barunya aja dia mau berkuasa penuh gitu, mau pegang hak prerogatif. Apakah di PAN dulu Amin Rais juga mau seperti itu? Mau sok berkuasa, mau sok tidak berdemokrasi, makanya ditendang ya kan? Memang luka itu, katakanlah ketika Pak Amin tergusur dari Partai Amanat Nasional, memang mengakibatkan luka yang dalam. Pengalaman buruk ini tentu tidak ingin diulangi kembali oleh Pak Amin dan keluarganya. Maka oleh sebab itu, Partai Umat didesain menjadi sebuah partai yang sangat ditentukan dan sangat sentralistik berada di bawah penguasaan Pak Amin. Kira-kira seperti itu. Nah, berjalannya waktu, teman-teman dari wilayah tentu juga ingin membesarkan partai ini. Tapi ingat, untuk membesarkan partai ini tidak cukup hanya dengan menjual nama tokoh. Tetapi juga ada instrumen biaya yang harus menjadi pendorong membesarkan partai. Dan pada pemilu lalu itu tidak terrealisasi. Wow. Ketika terjadi perubahan ADART secara diam-diam oleh oknum, timbullah perlawanan sebagai pintu masuk mereka menyampaikan ketidakpuasan, dan saat ini terjadilah perlawanan mereka menolak pengangkatan anak mantunya Pak Amin Rais menjadi ketua umum dan perubahan ADART. Sekarang kita menunggu perkembangan ke depan. Apakah Partai Umat ini masih bisa diselamatkan atau Partai Umat akan menjadi tinggal catatan sejarah yang tentunya ini menjadi keprihatinan kita bersama, khususnya buat mereka yang memberikan khususnya buat para simpatisan maupun pengurus Partai Umat di seluruh tanah air. Ya, kalau saya pikir teman-teman ya, Partai Umat ini sudah tidak bisa diselamatkan kalau Amin Rais masih di dalam. Karena ya dia ingin memegang hak prerogatif penuh seperti yang dilakukan Megawati. Dan di awal tadi katanya ada yang ingin memperkaya keluarga dari uang partai. Waduh. Apakah Pak Amin memperkaya keluarganya dari uang partai? Menarik. Kita nantikan saja apa yang akan terjadi beberapa hari ke depan. Apakah Partai Umat bisa diselamatkan menjadi partai alternatif milik umat, ya kan? ataukah Partai Umat hanya menjadi bagian dari sejarah yang pernah dibangun oleh keluarga Bapak Amin Rais. Salam perjuangan. Mana lo mahasiswa berani nggak turun ke jalan untuk demo secara khusus undang-undang perampasan aset? Ya nggak mau lah, orang nggak ada dorongannya. Kalian gak usah kaget guys, apa tuh bagi-bagi duit ini yang baru-baru nih? Ya mana mau mereka demo sahkan undang-undang perampasan aset. Orang-orang sononya tuh ya, orang yang ngasih makan mereka tuh orang kelompok yang paling banyak koruptornya. Peringatan darurat, entah apa yang darurat. Indonesia gelap, entah apa yang gelap. Coba kalian pikirkan, kalian kan paling kritis tuh. Kalau aja undang-undang perampasan aset ini sudah disahkan ya, koruptor ini bakal gigit jari. Tapi kalian malah menolak efisiensi. Ya nggak terimalah koruptor dibayar ya kalian. Ini nih waktu yang tepat sekali lagi nih. Waktu yang paling tepat untuk men-trigger sahkan undang-undang perampasan aset. Mau nggak? Atau kalau nggak bisa kalian demo lah. Sahkan hukuman mati untuk para koruptor. Itu baru aku bangga. Kalau demo-demo nggak jelas yang udah disetir sama kelompok-kelompok yang paling banyak koruptornya, gak dulu deh. Mending gue belajar bagus-bagus. Menurut kalian dalam waktu dekat mereka bakal demo nggak? Bukan angan-angan, bukan impian, bukan sesuatu yang tidak bisa kita capai. Kita bisa kalau kita selamatkan yang dihambur-hamburkan ini. Konsistensi Pak Prabowo ya. Bangsa Indonesia, pejabat-pejabatnya dari pusat, provinsi, kabupaten, 5 tahun nggak usah jalan-jalan ke luar negeri, nggak pakai, nggak keluar negeri. Keren banget. Nggak ada kunjungan
kunjungan selama 5 tahun sampai dengan seluruh rakyat Indonesia sejahtera. Apa mati orang ke luar negeri? Enggak Pak, enggak, aman. Studi banding ke luar negeri, ya kan? Saya paham, karena rakyat kita banyak yang, ya kan? Banyak anggota kader-kader kita juga nggak pernah ke luar negeri. Benar, saya paham. Tapi percayalah saudara-saudara, saya yang sering ke luar negeri, di luar negeri ya gitu-gitu aja. Bapak yang sering, kami belum. Iya, Bapak yang sering, kami belum. Tapi rakyat masih butuh. Kita selesaikan dulu berapa tahun, kita tingkatkan kesejahteraan rakyat, rakyat kuat, rakyat sejahtera, anggaran cukup, dan saya katakan Indonesia akan berhasil menjadi negara makmur, saudara-saudara sekalian. Amin, amin. Semoga Pak, semoga di tangan Bapak Indonesia makin makmur, sejahtera. Mantap Pak. Dan yang akan nikmati adalah kalian-kalian, saudara-saudara. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan sangat menarik ya, bagaimana Amin Rais sangat menggebu-gebu memfitnah Pak Jokowi, menyerang Pak Prabowo, menyerang bertubi-tubi. Tapi ternyata internalnya sendiri lagi goyang teman-teman, lagi gejolak. Partai Umat diambang kehancuran, di ujung tanduk pokoknya. Sudah berada di tepi jurang. Aduh. Ternyata ada yang ingin berkuasa penuh teman-teman. Ada yang ingin memegang hak prerogatif seperti Megawati di PDIP. Ya siapa itu? Ya Amin Rais. Tadi diduganya ya ada yang mengubah ADART. Waduh, demi meluruskan dan melanggengkan menantunya menjadi ketua umum. Waduh, luar biasa Pak Amin ya, Pak Amin. Pantas saja Anda didepak dari PAN. Karena mungkin ya Anda juga ingin berkuasa penuh di PAN ya kan? Ingin menjadikan PAN sebagai partai keluarga gitu. Makanya Anda didepak. Dan ya mungkin sebagian besar kader PAN juga sudah tidak respect sama Anda gitu, makanya ya keputusannya didepak. Dan menarik ya, ternyata saya pikir Partai Umat ini nggak ada gejolak sama sekali teman-teman. Umurnya masih seumur jagung kali ya, baru setahun 2 tahun mungkin Partai Umat ini, tapi udah goyang begini. Sudah ada yang ingin berkuasa. Apakah ini hasrat berkuasa Amin Rais yang pernah tersalurkan teman-teman? Makanya dia mau salurkan di Partai Umat. Waduh. Tapi yang paling nyelekit tadi ya, ketika Bapak itu ngomong kalau memperkaya keluarga dari partai. Wah, ngeri. Ini yang paling ngeri. Memperkaya keluarga dari organisasi. Wah, ini tentu ya udah jelas banget teman-teman, bakal merusak organisasi itu sendiri. Dan bagaimana tadi korupsi-korupsi yang terkait dengan Pertamina, Pertamax, Pertalite. Ya ayo dong mahasiswa demo dong. Inilah waktunya kita demo perampasan aset gitu. Dorong pemerintah untuk sahkan perampasan aset. Dorong DPR kalau perlu ya hukuman dead gitu ya kan bagi koruptor. Biar ya ada efek jerah, biar nggak ada lagi yang berani korupsi tuh. Hajar aja udah. Aksi dong. Jangan cuma Indonesia gelap karena korupsi. Ya udah kita dorong aturannya biar korupsi itu bisa dijerat, bisa ya dibikin sengsara hidupnya teman-teman. Gitu harusnya. Jangan Indonesia gelap, tolong efisiensi. Justru duit efisiensi itu yang sering dimainkan koruptor. Koruptor yang kecil-kecil ini, yang belum besar, yang suka minta nota kosong, yang suka manipulasi laporan, perjalanan dinas ke luar negeri 7 orang ditulisnya 12 orang, jadi sisanya duitnya masuk kantong. Kan yang begini nih yang harus diberantas. Ayo dong mahasiswa demo. Jangan cuma omon-omon, jangan cuma Indonesia gelap neraka sengsara. Apa lagi ya kan? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.